Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial cara membuat impor data Excel ke database MySQL. Pertama-tama buatlah sebuah form dengan desain seperti gambar berikut ini. Kemudian jika sudah selesai, kemudian kita tambahkan open file dialog. Kemudian jika sudah, kita kasih nama template-nya. Ini kita kasih nama btn pros. Kemudian teksnya kita ganti pros. Kemudian ini kita kasih tag import. Kemudian namanya kita ganti menjadi btn import. Kemudian batal, ini btn batal. Teksnya kita ganti juga menjadi batal. Kemudian button terakhir kita ganti menjadi teksnya keluar. Kemudian namanya kita ganti btn keluar. Jika sudah, ini yang lainnya adalah data grid view, ini box, ini text box. Kemudian ini saya kasih group box. Jika sudah, kita langsung masuk ke coding. Kita double klik. Kemudian kita tambahkan atau ketikkan coding berikut ini: import system .windows .form, kemudian enter, import system .drawing, enter, kemudian import sistem data oleh db, dan enter, import MySQL. Nggak muncul guys, ini kita tambahkan dulu referensi MySQL nya. Klik project, add reference, dan extension. Kita cari MySQL data, MySQL. Ya, ini kita centang, kemudian kita oke. Jika sudah, kita lanjutkan import MySQL data MySQL client, enter. Kemudian kita pindah ke public class form 1, ketik membuat variabel terlebih dahulu, dim tbl import as data tabel, kemudian enter, dim count as new MySQL connection. Dim strcount as string sama dengan ketik 2 server sama dengan 127.0.0.1, atau ini bisa diganti localhost ya guys. Saya lebih suka menggunakan 127.0.0.1 karena
koneksinya lebih cepat. Kemudian titik koma database, ini adalah nama database yang akan kita gunakan nanti. Saya sebagai contoh, saya akan menggunakan database akademik, database DB akademik, titik koma user ID sama dengan root, titik koma password, ini adalah password MySQL nya. Passwordnya saya tidak memakai, jadi saya kosongin. Kemudian enter. Jika sudah, kita membuat public sub, ini adalah untuk mengambil nama sheet pada file Excel-nya nanti. Nama sheet by file name string, kemudian enter. Dim scon string scon sama dengan, ini digunakan untuk koneksi ke file Excel-nya nanti ya guys, untuk membaca file Excel-nya. Petik 2 provider sama dengan Microsoft AC oleh DB titik 12 titik 0 titik koma data source sama dengan petik 2 file name, nama filenya file name, kemudian petik 2 titik koma extended spasi properties sama dengan petik 2 lagi Excel 12.0 XML titik koma HDR sama dengan yes, kemudian petik 2 and dim con as new oleh DB connection.
buka kurung skon, kemudian enter. Kon titik open, kemudian enter. Dim dataset as data tabel sama dengan kon get oleh dp skema tabel buka kurung oleh dp skema quit, skema quit titik tabel koma nothing, kemudian enter. Dim dr sheet as data row, dan enter. Kemudian list box 1 titik item titik clear for each dr sheet in dt sheet titik row, enter. List box 1 titik item titik add dr sheet tabel name, titik toString, kemudian enter. Kemudian enter, kemudian kita ketikkan koneksinya, kita tutup kon titik close. Sudah. Seharusnya di atasnya ini kita ketikkan terlebih dahulu untuk menampilkan data ke grid view ya guys, coding untuk menampilkan data ke grid view. Kita ketikkan dulu buat sub lagi public sub tampil Excel, data Excel tampil data Excel by file file name as string, by file sheet name as string,
kemudian enter. dim xcon as only db connection, enter. Dim cmd as only db data adapter dt dim db as dataset. Kemudian kita buat koneksi lagi, dim scon string scon sama dengan provider sama dengan Microsoft titik ac titik oleh db titik 12 titik 0 titik koma data source sama dengan petik 2 file name petik 2 titik koma extended properties sama dengan petik 2 lagi Excel spasi 12 titik 0 spasi XML titik koma HDR sama dengan yes, petik titik koma petik kemudian enter. Xcon sama dengan new system titik data titik oleh db connection Xcon cmd sama dengan new system titik data titik oleh db data adapter sama buka kurung select bintang from buka kurung sheet name petik 2 tutup kurung kemudian koma Xcon enter, kemudian cmd titik table mapping titik add buka kurung petik 2 table kemudian koma sheet name enter. dt
sama dengan new sistem titik data titik dataset, kemudian enter cmd titik fill buka kurung dt, kemudian enter lagi tbl import sama dengan dt titik tabel buka kurung 0, kemudian enter data grid view 1 titik data source sama dengan tbl import. Kemudian prosedur ini kita panggil di sini guys, kita panggil di sini call tampil data Excel. Call tampil data Excel file name titik koma listbox 1 titik item dalam kurung 0 dan titik toString tutup kurung. Kemudian kita simpan dulu. Jika sudah, kita buat prosedur lagi, yaitu prosedur masuk. Prosedur masuk ini kita gunakan untuk proses import data ya guys, import data dari data yang ada di dalam grid view kita masukkan ke dalam database MySQL. Kita buat sub masuk aja ya guys, masuk atau sub import data import data kita enter dulu by file, ada str name string koma str nama string by file ya guys, by file. Kita cek terlebih dahulu fieldnya ada berapa. Fieldnya ada 4, name, nama, kelamin, dan alamat. Nama str by file str kelamin string koma by file str alamat alt string tutup kurung, enter. Kita deklarasikan dulu variabel dim my comment
MySQL command, enter. Dim myAdapter, as new MySQL MySQL data adapter, kemudian dim my data as new data table, kemudian enter. Dim SQL string, string kita ganti aja str ya guys, str SQL string, kemudian kita enter. Tekan try, enter. If con titik start sama dengan connection start close, then con titik open, enter. Kemudian str SQL sama dengan t insert ignore. Fungsi ignore ini ini kan ignore untuk bypass jika name-nya ada yang sama akan di bypass ya guys. Jadi jika ada yang sama tidak akan terjadi error pada waktu proses import data ya guys. Jika tidak dikasih ignore pada waktu datanya ada yang sama, yaitu name-nya sama, nanti akan terjadi error atau pada proses impornya akan berhenti. Jika dikasih ignore maka akan di bypass ke data selanjutnya ya guys. Kemudian insert ignore into tbl unclose mahasiswa buka kurung, nama fieldnya yaitu name, terus nama MHS, kemudian apa tadi, kelamin, alamat, tutup kurung, value petik, kemudian petik buka kurung, petik 1 str name,
spasi petik 2 petik 1 koma petik 1, kemudian str nama petik 2 petik 1 koma petik 1 str alamat B. Str kelamin dulu ya guys, str kelamin kemudian petik 2 petik 1 koma petik 1 str alamat dan petik 2 petik 1 tutup kurung, dan kita enter. Enter my comment titik connection sama dengan con titik enter my comment titik comment tag sama dengan str_sql, kemudian my comment titik execute non query dan enter, ditutup koneksinya, close. Kemudian ini jika terjadi error kasih message box titik show error. Message, kemudian finally count titik dispose. Oke, kita simpan dulu. Jika sudah masuk form load con titik connection string sama dengan con. Kemudian kita ke tombol browse, kita double klik, kemudian kita ketikkan with open dialog 1 titik file name sama dengan string titik empty, kemudian inisial directory kita buat inisialnya, kita buat di drive D
drive J juga bisa. Kalau nggak ada drive-nya kita buat, maksudnya kalau nggak ada drive D kita buat drive J aja. Kemudian titik title sama dengan pilih file Excel. Pilih file Excel, titik filter sama dengan Excel, garis lurus, garis tegak, bintang titik XLS titik koma bintang titik XLSE dan enter. Dim result as dialog, as dialog result, as dialog result sama dengan open file dialog 1 titik show dialog. If result sama dengan Windows Form result oke, then try text box 1 titik text sama dengan open dialog 1 open dialog 1 file name. Kemudian kita memanggil prosedur nama sheet ya guys. Ambil prosedur nama sheet, call nama sheet ya, nama sheet benar. Kita akan menampilkan nama sheet pada teks 1 titik text box titik text. Jika gagal kita kasih message box titik show error x titik message. Jika error maka tampilkan sebuah message box. Jika sudah, kita simpan dulu. Kemudian kita akan beralih ke coding impor ya guys, tombol impor. Nah, ini tombol impornya. For i as integer sama dengan 0 to tabel impor titik row count min 1.
Kemudian kita panggil prosedur import data ya guys. Import data ini import data buka kurung tbl import titik row buka kurung i row ke i titik item titik item buka kurung item ke 0 titik to string koma kemudian spasi strip bawah. Nah, kemudian kita copy saja guys, ini sebanyak 3 kali. Dua, satu lagi. Ini kolomnya tadi kan ada 4, berarti 0, 1, 2, 3, berjumlah 4 kolom ya guys. Tabelnya yang ada di MySQL yaitu name, nama, kelamin, alamat. Berarti kan name, nama, kelamin, alamat. Kemudian kita kasih message box. Message box titik show proses import selesai. Informasi. Kemudian oke. Sudah, kita simpan lagi, kemudian lanjut ke coding batal. Data grid view 1 titik data source sama dengan nothing. Kemudian enter data grid 1 data grid titik row titik clear list box 1 titik item titik clear, kemudian text box 1 titik text sama dengan string empty. Jika sudah, kita simpan dulu, kemudian lanjut ke list box. List box ini kita double klik. Nah, kemudian kita panggil call tampil data Excel. Ini menampilkan data Excel ke grid ya guys. Text box 1 titik text koma list box 1 titik selected item
toString, kemudian simpan, kemudian kita lanjut ke coding textbox. btn import enable sama dengan buka kurung len textbox 1 titik tag babi besar 0. Nah, simpan, kemudian lanjut ke tombol btn keluar, yaitu langsung kita ketikkan close. Kita sudah jalankan aplikasinya yang telah kita buat. Nah, kita jalankan, kemudian kita browse datanya tadi, yaitu tadi kita letakkan di desktop data mahasiswa, kemudian klik open. Ada yang salah guys di sini. Kita cek terlebih dahulu. Kita coba lagi guys. Apakah masih error? Masih guys, kita cari. Mungkin ini ada guys, mungkin ini ada spasinya jadi tidak mau. Kita coba. Ya, ada spasinya dia guys. Di sini tadi ada spasi, dia tidak mau untuk membaca datanya. Kemudian hasilnya kayak gini. Setelah kita browse, coba browse lagi. Nah, kayak gini. Kita pilih sheet. Kita pilih sheet 2. Sheet 2 tidak ada datanya, jadi di grid view-nya akan kosong datanya. Jika sudah, coba kita klik tombol impor ya guys, apakah berhasil. Kita coba klik tombol impor. Nah, ini terjadi kesalahan guys. Kita cek terlebih dahulu. Ini seharusnya comment tag ya guys, kesalahannya terletak di sini. Comment tag. Kita coba lagi, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Ya, datanya sudah tampil. Terus kita coba klik tombol impor. Bisa guys, ini berhasil. Kemudian kita cek datanya. Udah masuk. Kita ulang lagi ya guys. Kita kosongkan terlebih dahulu tabelnya, kita buka. Udah kosong. Kemudian kita klik tombol impor. Klik ya, oke. Kita cek, kita refresh. Ya, datanya sudah masuk ya guys. Sudah masuk dan sudah selesai. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya
supaya ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari saya. Demikian, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.